Perkenalkan, nama saya Nurlita Artanti Nirwana. Halo, perkenalkan nama saya Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Alzifa Nova Sukma. Perkenalkan nama saya Victoria Asensia Sulantiawan. Perkenalkan nama saya Dia Ratri Januar. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang survei pada Internet of Things. Jadi, Internet of Things bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia penelitian atau pendidikan. Salah satunya yaitu menggunakan survei. Seperti yang kita ketahui, survei pada zaman sekarang sudah berkembang. Dari yang dulunya hanya menggunakan kertas, sekarang sudah berubah menjadi berbasis teknologi. Perubahan ini tentu saja membawa dampak yang menguntungkan bagi kita, di mana dengan adanya IoT ini semakin mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Perkembangan teknologi ini tentunya harus kita ketahui dan pahami. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga kita bisa menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Manfaat dari survei yang telah kami lakukan adalah yang pertama, mengetahui seberapa besar dampak media sosial di masa pandemi COVID-19 bagi penggunanya. Dan yang kedua adalah mengetahui apa saja kegunaan media sosial untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengetahui berapa durasi dari penggunaan media sosial selama pandemi. Dan yang terakhir, media sosial apa yang paling sering digunakan. Berikut ini merupakan cara membuat Google Form. Terlebih dahulu, kita harus memiliki akun Google. Jika sudah masuk dalam Google Form, selanjutnya klik blank atau pilih template. Setelah itu, kita bisa langsung mengisi Google Form sesuai kebutuhan kita. Terlebih dahulu, kita membuat judul. Di sini kami membuat judul yaitu pengaruh media sosial di masa pandemi COVID-19. Lalu kita tulis deskripsi form dengan jelas. Selanjutnya, kita bisa menambahkan beberapa pertanyaan yang diperlukan. Pada pertanyaan pertama, kami membuat pertanyaan mengenai jenis kelamin. Lalu, kita tambahkan isi jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita bisa memilih tipe jawaban apa yang diinginkan. Pada pertanyaan jenis kelamin ini, kami memilih tipe pilihan ganda. Kita tulis perempuan dan laki-laki. Apabila pertanyaan tersebut wajib diisi, kita klik bagian bawah yang bertuliskan wajib diisi. Lalu, jika ingin menambah pertanyaan lagi, klik tanda plus ini dan akan muncul pertanyaan kedua. Tambahkan pertanyaan lagi, mengikuti cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Kami membuat pertanyaan sebanyak 9 buah. Di antaranya terdapat pertanyaan mengenai instansi atau universitas. Selanjutnya, media sosial yang digunakan, dan seterusnya. Setelah selesai membuat beberapa pertanyaan yang dibutuhkan, kita bisa membuat desain form dengan template yang telah disediakan. Terdapat beberapa warna yang telah disediakan, dan kita juga bisa menambah header sesuai keinginan kita.
Lalu, jika kita ingin melihat form yang kita buat, bisa dengan cara klik preview. Jika sudah selesai membuat form tersebut, kita klik tombol send atau kirim yang terletak di sudut kanan atas. Bagikan link Google Form yang sudah dibuat kepada koresponden. Berikut hasil dari Google Form yang kita buat. Kita bisa melihat berapa orang yang meresponden hasil Google Form yang disebar. Dan juga kita bisa mendownload hasil tanggapan responden tersebut dengan berbentuk CSV atau Excel. Dan dari hasil tanggapan responden yang sudah didownload dengan bentuk CSV atau Excel ini bisa kita lihat berapa total yang mengisi data-data yang ada pada Google Form tersebut. Kemudian, hasil data responden tersebut bisa kita screenshot dan kita paparkan. Berikut hasil data responden jenis kelamin dan umur. Pada data jenis kelamin ini diisi paling banyak oleh perempuan, dan pada data tanggapan umur paling banyak berusia 18 tahun dengan sebesar 64,1%. Lalu yang kedua, kita bisa melihat data tanggapan responden atau instansi universitas dan media sosial yang digunakan. Dan data pada tanggapan instansi atau universitas ini paling banyak diisi oleh Universitas Diponegoro. Dan pada data tanggapan media sosial paling banyak diisi dengan WhatsApp atau Line sebesar 89,2%. Lalu yang ketiga, hasil data tanggapan responden, seberapa sering media sosial digunakan dan cara memanfaatkan media sosial selama pandemi ini. Dan pada data seberapa sering media sosial yang digunakan ini diisi dengan waktu lebih dari 6 jam sebesar 50%. Dan data yang kecil di waktu 1-2 jam hanya sebesar 9,8%. Dan pada data cara memanfaatkan media sosial ini paling banyak diisi dengan pilihan menghilangkan rasa jenuh dengan sebesar 60,8%. Kemudian yang keempat, hasil data responden, apakah adanya peningkatan pada penggunaan media sosial dan dampak positif yang dirasakan dari penggunaan media sosial ini. Pada hasil data peningkatan penggunaan media sosial, responden banyak memilih iya dengan sebesar 91,3% dibandingkan dengan pilihan tidak, hanya 8,7%. Dan pada data dampak positif yang dirasakan dari penggunaan media sosial ini, responden banyak yang memilih mempermudah mendapatkan informasi sebesar 63,7% responden. Dan yang terakhir, hasil dari data tanggapan responden dampak negatif yang dirasakan dari penggunaan media sosial ini, responden banyak yang memilih tidak produktif dan hasil respondennya itu sebesar 73,5% dibandingkan dengan pilihan membuang waktu yang hanya respondennya sebesar 17,6%. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang penerapan dan manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video yang kami buat ini bermanfaat dan dapat berguna untuk nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.